Ini berjalan, jadi hilang lagi. Oke, ya selamat bergabung kembali ya di dunia magic. Nah, eee, Khairi tadi juga lagi nah ini dia ya, akuntansi mudharabah ya, akuntansi mudharabah. Oke, next. Nah, ini tadi udah saya jelaskan ya, jadi ini berawal dari bank syariah yang menjalankan apa, eee, transaksi yang berdasarkan pada syariah ya, tadi salah satunya adalah sistem bagi hasil ya. Jadi sistem bagi hasil itu, eee, bagian ya dari sistem akad yang sebenarnya, kalau dibilang tuh disetujui secara syariah. Ya kenapa disetujui? Karena memang sebelumnya itu memang sudah ada ya. Jadi, apa ya, kalau dibilang itu sejarahnya panjang ya. Jadi ada beberapa transaksi itu dilarang ya oleh Islam dan ada beberapa transaksi itu diperbolehkan dalam Islam. Ya salah satu yang diperbolehkan itu adalah ya sistem bagi hasil ini ya. Ada sistem murabahah, jual beli ya. Nah, yang dilarang itu ya riba ya. Nah, lalu next ya. Nah, ini baru beberapa pengertian ya. Ini beberapa ahli Sahul et al. Mengatakan bahwa ini salah satu bentuk transaksi adalah yang menggunakan mekanisme bagi hasil ya. Next saja next. Nah, ini juga baru teori aja ini ya. Ini mungkin di teori akad udah ya. Terlibat memperoleh keadilan atas hasil atau sebaliknya risiko kerugian. Jadi sistem bagi hasil itu kita juga jangan sampai salah kaprah juga. Mentang-mentang hasil ya kita selalu mengatakan untung ya, bagi untung. Yang namanya hasil itu kan kemungkinannya 3. Dia bisa plus untung, bisa impas ya 0 atau bisa juga minus ya. Oke, next. Eee Nah, ini produk bank untuk menerima dana masyarakat berdasarkan mekanisme bagi hasil berupa tabungan dan deposito ya. Jadi bedakan ya teman-teman, jadi ada namanya itu, produk pendanaan, ada namanya akad ya. Nah, kalau produk pendanaan itu adalah tabungan dan deposito. Nah, di dalam tabungan dan deposito itu ada akadnya ya, akad tabungan. Tabungan itu biasanya akadnya dia ada 2. Ya, apakah itu bah atau biasanya kalau tabungan itu. Nah, kalau deposito itu udah lebih ada juga wadiah tapi tidak seumum mudharabah ya kalau deposito ya. Kenapa mengarah ke deposito, mudharabah itu kan teman, deposito itu kan dia jangka waktunya lebih panjang ya dibandingkan dengan tabungan. Tabungan itu kan, yang biasa ya, tabungan biasa itu kan dia bisa diambil sewaktu-waktu kan. Tabungan biasa itu bisa diambil kapan pun kan, bahkan ya mohon maaf ada yang miris banget gitu ya, tanggal 30 masuk dalam tabungan, tanggal 1-nya langsung diambil, ya. Nah, kalau deposito beda ya kan, minimal sebulan lah dia bisa bertahan di dalam, apa namanya, bank gitu kan. Nah ini, ketika dia bertahan di dalam bank dana tersebut, nah ini ada potensi yang lebih besar bagi bank untuk mengelola uang itu dibandingkan dengan tabungan. Sehingga deposito dia lebih diarahkan ke mudharabah. Karena mudharabah itu kan yang sebenarnya investasi ya kan. Mudharabah itu kan sebenarnya dia itu, berupa modal kerja ketika dia disalurkan ke nasabah pembiayaan kan. Nah, sehingga deposito ini memang lebih potensinya ke mudharabah. Sayang kalau misalkan hanya dipakai menjadi wadiah gitu ya. Kalau tabungan-tabungan yang seperti kita-kita ya, kita, ya maksudnya ya yang biasa gitu ya, itu biasanya memang, wadiah sih, lebih ke wadiah. Kenapa? Karena ya wadiah itu kan sebenarnya hanya titipan ya, titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil tanpa harus istilahnya tanpa konfirmasi gitu kan, kayak seperti kita nitip sendal aja di masjid gitu kan, di tempat penitipan sendal gitu kan, di masjid atau di mushola.
apakah kita harus konfirmasi dulu ke pihak masjid kalau kita mau ngambil sendal atau sepatu kita? Enggak kan. Kita mau ngambil ya ambil aja selama kita punya mungkin nomor kartunya atau apanya gitu ya. Nah, sama seperti tabungan ini, tapi kalau tabungan itu ya karena dia berupa uang biasanya itu wadiahnya beda. Sendal di apa, di tempat penitipan ya wadiahnya amanah, yayat amanah. Nah, setiap nasabah tabungan dan deposito mudharabah memiliki hak untuk menerima bagi hasil ya atas laba yang diterima oleh bank pengguna mudharabah tersebut ya. Nah, iya, bagi hasil ya. Tadi yang sudah saya katakan ya, walaupun bagi hasil sekalipun ya, sebenarnya tadi yang saya katakan tadi yang saya jelaskan sebelumnya, Bank Syariah itu benar-benar baik hati ya. Kenapa dibilang baik hati? Nabung, dia membagi hasilnya itu revenue sharing. Artinya apa revenue sharing? Dia membagi hasil berdasarkan pada revenue-nya dia, berdasarkan pada pendapatannya dia. Ya, artinya kalau pendapatan itu apa? Pendapatan itu kan belum dikurangi beban-beban kan? Belum dikurangi beban pendapatan. Nah, beban-beban itu ditanggung sendiri oleh bank syariah, ya. Ditanggung sendiri oleh bank syariah. Sehingga karena revenue ya, karena revenue pasti ada lah revenue yang pendapatan ya teman-teman ya. Kayak gini deh, misalkan teman-teman udah pada kerja nih, ya. Teman-teman yang udah pada kerja. Eh misalkan punya pendapatan nih 2 juta dari hasil gajinya 2 juta sebulan. Misalkan ya. Nah, ternyata beban hidup teman-teman tuh misalkan taruhlah 1.500.000. Kalau dihitung-hitung kan profit tuh apa ya? Hasil bersihnya lah 500.000 gitu ya. 500.000. Nah, 500 kalau kalau profit sharing itu yang 500.000 itu yang istilahnya itu dibagi-bagi gitu ya. Dibagi-bagi. Nah, kalau revenue yang tadi itu 2 jutanya itu ya. Jadi belum di apa istilahnya itu belum dikurang-kurangi biaya-biaya ya. Nah, itu langsung dibagi ke nasabah penabung. Kenapa sih? Ya, karena ini balik lagi ke masyarakatnya. Kita memang mungkin masih belum siap menggunakan syariah 100%. Kenapa? Ya karena kita masih dalam benak hati kita itu ketika menabung itu selalu pikirannya untung, untung, untung. Ya padahal ketika kita menggunakan akad mudharabah ya seharusnya kita juga siap ya. Namanya mudharabah itu kan investasi. Investasi itu kan yang bisa rugi juga kan, bisa rugi. Nah, ini yang belum ada dalam pikiran nasabah secara umumnya ya. Mungkin ada beberapa nasabah yang khusus yang mungkin itu yang sudah besar ya. Kalau nasabah-nasabah kecil ya itu biasa memang revenue sharing ya. Oke, next. Nah, prinsip bagi hasil juga dapat digunakan dalam bank ya, dalam hal memberikan pembiayaan. Nah, tadi yang saya katakan ya. Jadi dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah pembiayaan, nah ini salah satu kebaikannya lagi bank syariah ya. Bank syariah ketika berhadapan dengan nasabah pembiayaan, dia akan menggunakan sistem profit and loss sharing ya. Nah, inilah artinya apa nih? Artinya bank syariah itu baik banget ya. Kenapa baik banget? Kenapa ada yang tahu nggak? Halo? Kenapa Pak? Ada ya? Apa jadinya Pak? Nggak tahu Pak. Gini, baik banget itu gini. Profit and loss sharing itu kan yang tadi saya gambarkan ya. Misalkan teman-teman kerja nih, dapat pendapatan 2 juta itu kan. Nah, biayanya misalkan 1.500.000 dalam sebulan. Sisanya 500.000. Nah, ini si nasabah pembiayaan ini yang dibagi ke bank syariah itu cuma 500.000 itu yang dibagi, bukan yang 2 jutanya. Jadi si nasabah pembiayaan ini dia punya proyek nih, ya. Dia punya proyek omsetnya 2 juta gitu kan, ya. Nah, ternyata biayanya itu 1.500.000. Nah, sisa 500.000 gitu kan. Nah, yang 500.000 inilah yang dibagikan ke dia dan ke bank syariah. Artinya di situ bank syariah ikut menanggung biaya.
ya. Artinya tuh bank syariah di situ ketika dia berhadapan dengan nasabah pembiayaan, ya, ketika dia berhadapan dengan nasabah pembiayaan, dia ikut menanggung beban nasabah pembiayaan, ya. Tapi ketika dia berhadapan dengan nasabah penabung, ya, dia tidak melibatkan beban, ya, yang ada pada dirinya itu kepada nasabah penabung. Kan baik banget gitu kan istilahnya, biarlah diriku ini yang terluka gitu. Ya, kalau bahasa apa tuh romantisnya gitu ya. Nah, pembiayaan mudharabah ya, merupakan bentuk pembiayaan di mana bank menyediakan seluruh modal ya. Nah, di sini jadi bank menjadi sohibul mal ya, ketika dia berhadapan dengan nasabah pembiayaan ya. Nah, bank menjadi sohibul mal. Oke, next. Nah, karakteristik tabungan dan deposito mudharabah ya. Dari yang saya katakan ya, jadi produk bank ya pada pendanaan, dari sisi pendanaan itu adalah tabungan dan deposito mudharabah. Nah, tabungan ya, itu memang biasanya ada yang wadiahnya juga, tapi lebih ya kalau tabungan lebih kepada wadiah, lebih banyak ke wadiah ya, karena potensi tabungan itu tidak sebesar deposito ya. Saya gambarkan tadi ya, deposito itu kan bisa berbulan-bulan, minimal sebulan lah ya kalau deposito. Sehingga si bank itu bisa lebih punya waktu untuk mengelola dana yang ada ya dibandingkan dengan tabungan. Oke, next. Next. Lanjut. 8, nomor 8 ke bawah. Ri. Hai Ri. Nomor 8 Ri. Next. Nomor 8, Pak. Nah, oke. Iya, Oke, nasabah berhak untuk meminta bagi hasil ya. Nah, ini ya, kadang-kadang hati-hati ya, bagi hasil itu hasil ya, hasil itu ingat ya ada 3 ya. Bisa plus, bisa minus, bisa nol ya. Nah, kalau misalkan si nasabahnya itu dia menuntut bagi hasil, sebenarnya ya ketika dia tidak mendapatkan apa-apa itu juga hasil juga kan. Ya. Nah, berdasarkan rasio bagi hasil yang sudah sepakat ini ada namanya itu istilahnya itu nisbah ya. Nisbah persentase. Di sisi lain, ya pada saat bank sedang mengalami kerugian, maka nasabah penabung bahkan menanggung seluruh kerugian bank. Ya. Kalau misalkan dia profit and loss sharing ya, tapi kan dia selama ini menggunakan revenue sharing. Next. 9. Waduh. Oke. Hak untuk minta bagi hasil timbul sebagai satu konsekuensi atas ketersediaan. Kalau ini nanti siap-siap di save ya. Ini tadi waktunya udah mulai mengingat sudah mau habis lagi. Tapi nanti kita lanjut aja ya. Kita nanti bisa lanjut lagi. Hak untuk meminta bagi hasil timbul sebagai satu konsekuensi atas ketersediaan nasabah untuk menanggung kerugian juga ya. Nah, jadi mendapatkan hasil yang plusnya itu dia juga harus bersedia juga menanggung kalau minus. Kalau penabungnya revenue sharing itu gini teman-teman. Revenue sharing itu nanti kita gini, teman-teman pernah belajar tentang akad mudharabah belum? Di produk pembiayaan. Produk pembiayaan. Di produk perbankan, produk dan jasa bank syariah udah pernah belajar belum? Belum, Pak. Halo? Belum ya? Waduh. Jadi gini teman-teman, untuk masuk ke sini, itu harus tahu dulu. Jadi gini, ada namanya itu mudharabah mutlaqah, ada namanya itu mudharabah muqayyadah, ya. Nah, kalau mudharabah mutlaqah ini si bank syariah ya,
si bank syariah ini dia memiliki kekuasaan penuh wewenang untuk mengatur dana yang ada ya, yang ada di bank ya, didistribusikan ke sektor industri yang mana gitu. Nah ini biasanya nih yang mutlakoh ini nasabah-nasabah kecil ya, yang tabungan mudharabahnya itu mungkin ya dananya paling 100.000, 200.000 ya. Nah ini jadi dikumpulin dalam satu pooling yang dipulkan ya, dipulkan dalam satu di pooling ya, dikumpulkan. Nah yang dari yang dikumpulkan dari masyarakat ini ditaruh oleh bank syariah ke sektor industri yang pasti yang halal ya, yang halal oleh bank syariah. Jadi di sini bank syariah memiliki wewenang 100% untuk menaruh di mana gitu ya. Nah ini namanya mutlakoh. Nah ada lagi namanya mudharabah muqayyadah. Nah muqayyadah ini ada yang on balance sheet, ada yang off balance sheet. Nah kalau yang on balance sheet itu jadi si nasabah ya dia menentukan ininya apa namanya sektor industrinya biasanya ya, sektor industrinya. Misalkan si nasabahnya ini dia punya dana besar nih ya. Dia punya dana besar biasanya yang muqayyadah ini biasanya deposito sih. Biasanya deposito. Kenapa? Karena dia dananya itu udah besar mengendap lagi lama gitu kan. Nah, jadi dia punya bargaining, si nasabah ini punya bargaining. Ya, dia punya daya tawar lah untuk ke bank syariah. Saya maunya ke industri ini nih karena mungkin lagi hot apalagi in gitu kan. Sehingga si nasabah itu pengennya ke sektor ini gitu ya. Atau dari misalnya lagi tuh mudharabah muqayyadah off balance sheet. Nah, mudharabah muqayyadah off balance sheet itu si bank syariah ini posisinya bukan lagi sebagai intermediary, bukan lagi sebagai apa ya perantara, tapi dia sebagai maklar. Maklar itu apa? Maklar itu ya jadi seperti apa ya macomblang ya bahasanya ya. Eh, jadi dia di luar dari ini ya, apa namanya di luar dari laporan keuangannya bank gitu loh. Jadi dia punya laporan tersendiri. Makanya kan yang kemarin saya jelaskan ada 8 laporan apa tuh keuangan itu ya pada perusahaan keuangan syariah. Nah, itu kan ada tuh laporan mudharabah muqayyadah off balance sheet. Nah, jadi tuh saking kuatnya si nasabah ini dari sisi pendanaan ya, sehingga dia punya bargaining yang sangat kuat untuk minta dibuatkan laporan khusus untuk dirinya ya di bank syariah. Nah, kenapa sih dia masih mau pakai bank syariah? Karena memang lebih aman, ya lebih aman menggunakan lembaga perbankan. Sebenarnya dia bisa aja pakai langsung gitu kan ke nasabah pembiayaannya dan langsung face to face, jadinya bisnis syariah gitu kan, nggak pakai bank lagi. Nah, tapi mungkin karena dia merasa juga lebih aman gitu kan menggunakan bank sehingga dia menggunakan bank. Jadi bank itu nggak dapat bagi hasil di situ. Dia dapatnya fee ya. Bank saya justru dapatnya ujroh dari mudharabah muqayyadah off balance sheet. Nah, dia dapatnya ujroh. Oke, next. Nah, bank tidak wajib untuk memberikan dana nasabah secara utuh. Oh iya, kalau mudharabah ya, kalau benar-benar bagi hasil ya, benar-benar. Jadi bank tidak punya kewajiban kalau misalkan nih teman-teman tabung 10 juta ya. Terus pakai akad mudharabah. Terus totalnya pas besokannya di tabungan tinggal 9.500.000. Nah, teman-teman jangan ngamuk-ngamuk, jangan marah-marah ke bank syariah ya. Bank syariah gimana uang saya kok berkurang nih 500.000 gitu kan. Loh, kan pakai mudharabah, Pak, gitu kan. Mudharabah itu kan bagi hasil. Kebetulan kita lagi minus. Nah, ya. Tapi nggak pernah kayak gitu sih ya, nggak pernah ya. Tadi yang saya katakan pakainya revenue sharing sehingga dana yang terkumpul itu jadi revenue-nya itu selalu ada ya. Nah, ini idealnya begitu ya, teman-teman ya. Idealnya memang kita belum siap. Yang belum siap itu bukan banknya tapi nasabahnya ya. Oke, next. Penerapan konsep tabungan dan deposito ya pada dasarnya sudah sama. Ya, cuman beda itu produk tabungan ya. Angkatnya sama. Oke, next aja lah. Next, next. Nah, ini dalam praktek dapat dijumpai nisbah standar, yaitu nisbah yang diterapkan
berlaku standar untuk seluruh nasabah ya. Ini yang tadi ya, yaitu mudharabah mutlaqah ya. Jadi nisbah standar. Nah, kalau yang muqayyadah itu biasanya dia ada bargaining, misalkan, "Bang, nisbah saya gedein dong," misalkan saya 60%, Bang 40%. Lalu saya taruh dia 5 triliun di bank syariah ini gitu. Nah, biasanya mau tuh bank syariah karena memang dananya itu besar dan memang ada, apa ya istilahnya itu, standar-standar, apa ya, nasabah premium, nasabah prioritas, nasabah khusus, ataupun apapun istilahnya itu ya. Jadi ada biasanya di bank-bank itu, baik itu yang konvensional pun juga ada. Jadi dia minta bunga khusus gitu kan. Kalau di bank saya itu dia bisa minta nisbah khusus ya. Bedanya ya, kalau bunga itu kan ditetapkan pada, jumlah nominal tabungan kan. Nah, kalau nisbah itu dia pada hasil ya, pada hasil. Nah, atau dikenal dengan nisbah konter itu yang umum tadi ya. Nah, di sini ada namanya nisbah efektif yaitu nisbah yang, eee, telah disepakati ya. Oke, next. Nah, ini contohnya nih. Oh, belum ya. Ini pembiayaan mudharabah. Al-Gamal bukunya, maksudnya penulisnya Al-Gamal mengatakan bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang melibatkan dua pihak yaitu pemilik dana shahibul mal dan ada mudharib ya. Shahibul mal memberikan dana, mudharib memberikan keahlian. Atau sering dikatakan musyarakah wujuh ya. Apa sih? Ya wujuh itu kan wajah. Wajah itu maksudnya nama ya, nama baik gitu kan. Nama baik itu kan dari apa? Dari kinerja, dari cara dia mengelola. Nah, namanya mudharib ya. Oke, next. Nah, ini bagan sistem mudharabah. Sebenarnya teman-teman di ini saya tuh akun YouTube saya juga ada ya tentang mudharabah ya. Mungkin bisa dilihat aja. Kalau sini kayaknya masih belum belum sempurna ininya nih ya. Oke, itu bagannya mungkin kita lebih ke soal aja. Next. 15. Lanjut. Lanjutkan. Oh, udah 1 menit lagi Pak sisanya. Oh, belum Nah, bank syariah dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk aset kas atau non kas. Ini ketika bank syariah berhadapan dengan nasabah pembiayaan ya. Jadi nanti kan nasabah itu ada dua kan, ada nasabah penabung, ada nasabah pembiayaan. Ketika dia berhadapan dengan nasabah penabung, dia menjadi mudharib. Nah, bank syariah